kuncinya saya kasih tahu ya. Di minimal kita seharinya itu harus bisa ngupload 3 kali 4 kali. Kang Erwin jelaskan harus konsisten, emang benar. Iya. Sudah dibuktikan juga sama Kang Erwin. Oke guys, you open and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya guys, Mas Ari Channel. Channelnya Wong Barat guys ya. Channelnya Wong Rem. Oke guys, how are you? Good night and kumahadamang. Oke guys, di malam ini saya lagi berada di tempat tinggalnya Kang Sobat TKI ya. Dan di malam ini saya ada kedatangan tamu istimewa ya, YouTuber senior dari kota Madinah, yaitu Kang Erwin Ismail guys ya. Mari kita dengarkan lagu berikutnya. Dan di malam ini saya mau bertanya-tanya ya tentang beliau, tentang Kang Erwin, tentang asal Indonesia dari mana, dan juga mau bertanya tentang per-YouTuban dari pertama sampai sekarang dia sukses guys ya. Nah oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan yang belum berlangganan share, like, komen, dan subscribe-nya di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti Bung Halilintar guys. Oke guys, saya doakan semoga diberi kepada waras, sugi beras, barang atas guys. Dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Makkah dan Madinah, saya doakan guys ya, semoga bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Makkah dan Madinah. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan. Kaif hal? Bi khair, alhamdulillah. Oke guys, jangan lama-lama ya, kita langsung tanya langsung ke orangnya ya. Oke, nanti kita lanjut. Nah oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang sudah ada orangnya di samping saya. Sekarang saya mau lanjut langsung bertanya ya. Assalamualaikum Kang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah saya Iya. bisa ketemu ya. Ini yang kedua kali sama dia, sama beliau. Iya. Dulu waktu di Madinah, sekarang di kota Jeddah ya. Kebetulan dia ke kota Jeddah. Datang kapan Kang Erwin tadi? Jadi Erwin tadi datang jam 1:30-an lah. Siang lah ya. Iya, 1:30 naik kereta api ke sini, jam 2 lebih 10 menit udah sampai di Jeddah. Iya. Dan alhamdulillah ya, di malam ini sekarang saya berada di rumahnya Kang Sobat TKI. Pasti sahabat semuanya tahu ya, YouTuber yang namanya Sobat TKI yang ada di Jeddah. Garis miring alias Kang Aceh. Iya, Kang Aceh. Oke. Nah, dan sekarang juga tadi saya udah Di rumah. ini diajak jalan-jalan juga sama Mas Ari. Iya. Saya makasih ya Mas Ari tadi udah ajak jalan-jalan. Ada Kang rumah Ya. deket Dan, di Mahmud Said. Saya doakan ya, mudah-mudahan channelnya Mas Ari cepat berkembang, Amin. maju, ya. Dan pokoknya semangat terus bikin videonya. Siap. Iya. Oke. Nah sekarang saya mau nanya, Kang Erwin itu asalnya Indonesia dari mana? Saya itu asalnya itu dari Cianjur. Iya. Cianjur, Jawa Barat. Iya, jadi kalau ibu saya orang Cianjur, kalau bapak saya orang Bandung. Tapi saya lebih memilih tinggalnya di Cianjur. Cianjur. Iya. Sama Kang Sobat, Kang Aceh, sama Kang siapa? Kang Idai jauh ya? Ya itu Kang Ida itu bisa dibilang tetangga saya. Dia itu di Cipanas, kalau saya di bawah. Kalau Cipanas itu di puncak. Saya ada, kalau dari rumah ke Kang Ida itu sekitar 1 jaman. 1 jam ya? 1 jam sampai ke rumahnya. Nah, kalau naik motor Iya, naik motor. Iya. Kalau jalan kaki Kalau jalan kaki bisa. sehari ya? bisa pegel Iya. kaki. Iya. Kalau menuju ke daerahnya Kang Sobat TKI berapa jam? Nah, kalau Sobat TKI itu sebenarnya sih saya kalau rumah itu di Cianjur, cuma nenek saya itu di Tanggeng. Tepatnya dekat dengan Kang Sobat TKI. Jadi itu tetanggaan. Kalau saya ke kampungnya Kang Sobat TKI itu bisa cuma 30 menit sampai. Jalan Iya. kaki ya? Ya kalau jalan kaki nanti engkor juga ya. Oh, gitu ya. Itu naik motor. Naik motor ya? Iya, naik motor. Lewatnya
biasa. jalan biasa, jalan Tapi raya. Jalan itu raya. bukan karena naik doang, harus digas. Kalau cuma naik motor doang. Jadi jalannya sudah aspal. Aduh, Iya, jangan iya. ke situ lah, jangan detail-detail ke jalan. Saya pelosok soalnya. Ya alhamdulillah kalau dulu jalannya itu memang agak rusak, tapi sekarang udah bagus juga. Bagus. Iya. Kayak Nah. mau nyumbang aspal aja. Kalau dari Cianjur. saya kan Iya. di kampung saya kan Indramayu kan Nah, bukan aspal, pakai cor sekarang. pakai cor semuanya. Cor. Iya. Cornya tebelnya segini nih guys. Wah, mantap tuh. Udah segini. Oke, sekarang saya mau nanya lagi soal YouTube Kang ya. Iya. YouTube Kang Erwin tuh gimana dari pertama sampai sekarang sampai sukses sekarang ini? Jadi kalau di YouTube itu ya sedikit berbagi aja lah pengalaman saya di YouTube. Jadi kalau di YouTube itu ada misalnya ada yang pengen jadi YouTuber, ada yang bikin konten terus dia langsung gini, langsung naik. Naik. Iya. Terus ada kalau misalnya pengen jadi YouTuber, ada yang dia itu bikin kontennya itu video-videonya itu naik turun tangga. Tahu nggak? Naik turun tangga. Jadi kadang naik turun lagi, naik turun lagi. Iya, itu videonya apa subscribernya gitu? Ya subscriber sama penontonnya. Iya, sebenarnya sih di YouTube itu yang penting kita harus konsisten. Jadi YouTuber itu ada yang cepat naiknya, ada yang susah juga naiknya gitu. Saya juga dulu itu kalau diceritakan ya, saya dulu bikin YouTube itu dari tahun 2020. Tahun 2020. Tahun 2019. Tahun 2019. Sekarang itu udah 4 tahun. Iya, tapi kalau pas pertama-pertama saya di YouTube itu susah banget naiknya itu. Kayak naik tangga 1 2 3 turun lagi. 1 2 3 turun lagi. Tapi kalau misalnya kita konsisten, kita upload video, bikin konten, alhamdulillah insya Allah bisa naik juga ya. Tapi bikin kontennya juga bukan ya bikin konten langsung upload juga, kita harus videonya yang menarik, yang disukai banyak orang. Terus kalau dari alatnya juga harus agak bagus juga, jadi penonton itu nyaman lihat video-video kita itu. Iya. Meskipun mukanya agak burik gitu ya. Iya. Iya. Ya sebenarnya sih kalau masalah kamera agak harus kamera yang bagus juga, tapi minimal agak bagusan gitu ya. Jadi Iya. penonton itu kalau lihat video kita itu nyaman. Iya. Terus kalau misalnya kameranya agak bagus, kan suaranya juga agak bagus juga. Iya. Ada pengaruhnya gitu. Ada pengaruhnya ya. Dan juga kan kata yang orang Inggris bilangnya speak apa itu? Kau nanya ke saya bukan Speak apa? orang Inggris. Saya orang Sunda. Kalau ngomong di YouTube itu namanya harus punya speak. Speak. Itu. Apa tuh ya? Dulu katakan senior Kang Almon itu. Hah? Sebenarnya sih kalau di YouTube itu kita jangan malu-malu lah. Jangan urat malunya itu kita harus hilangin dulu. Jangan- Jangan Tapi malu-malu, jangan juga. dan jangan malu-maluin. Kalau Mas Eri kan Iya. masih ngomongnya tuh belepotan gitu. Iya. Dulu saya sebelum YouTube juga saya belajar juga. Saya suka lihat yang dulu channel-channel udah besar. Misalnya saya suka dulu lihat channelnya Kang Alman, Mulyana, Kang Sobat TKI, Kang Irlan. Dulu saya sama Kang Irlan itu saya pernah nanyain ke Kang Irlan, Kang kalau bikin channel itu gimana? Saya diajarin sama Kang Irlan. Iya, itu harus gini. Dulu subscriber saya sama Kang Irlan itu dulu pas saya pertama ketemu sama Kang Irlan, subscriber saya cuma 300 subscriber. Kang Irlan udah 3000 dulu itu. Iya. Itu tahun 2019. Iya 2019. Jadi udah 4 tahun ya. Ya 4 tahun. Nah, selama 4 tahun sekarang udah berapa subscriber Kang Erwin? Ya alhamdulillah 7 jutaan adalah di
Iya. 1 juta lebih ya. Iya, 1 juta. Hampir 2 juta saya tadi dilihat-lihat. Iya. Sebenarnya sih kunci satu di YouTube itu ada kuncinya, ada strateginya juga kalau kita pengen cepet. Cuma kalau saya ungkapin sanggup ini. Ya siapa tahu Iya. kan ya Iya. bisa sedikit-sedikit. Iya, saya caranya itu ya, saya dulu pernah lihat channelnya itu pas ngerintis dulu ada YouTuber Indonesia juga ngasih tahu kalau misalnya kita pengen cepet di YouTube dari aplikasi apa aja, misalnya dari YouTube, dari Facebook, TikTok, Instagram, kalau pengen cepet itu kita harus upload sering. Kalau misalnya di YouTube, misalnya antum serius nih di YouTube nih, ini kuncinya saya kasih tahu ya. Di minimal kita seharinya itu harus bisa ngupload 3 kali, 4 kali sehari. Iya, kalau misalnya channel kita masih sedikit, misalnya channel kita baru 500 subscriber, 1000 subscriber, kalau misalnya pengen cepat kita harus nguploadnya itu sering. Minimal kalau misalnya cara saya ya, saya pas pertama itu memang susah banget di YouTube itu. Tapi saya ngedengerin itu yang YouTuber Indonesia, saya dengerin gitu caranya. Saya cobain sehari upload 3 kali, 5 kali. Itu ya, yang satu harinya video panjang, yang 4-nya itu saya video pendek. Terus aja saya ngupload itu selama 1 bulan 2 bulan. Tapi alhamdulillah sekarang saya alhamdulillah udah gede juga channel, jadi saya gak terlalu sering upload juga, tapi upload juga ini kan ada jadwalnya kalau sekarang. Kalau misalnya channelnya masih baru-baru itu minimal harus uploadnya sering. Iya. Kalau channelnya masih 1000 subscriber, 2000 subscriber, iya. Kalau maksudnya di bawah 10.000 lah. Iya, harus sering uploadnya. Tapi kontennya juga jangan konten yang Asal-asalan. juga, harus kontennya yang menarik, disukai banyak itu, orang lah. kalau saya itu yang masalah kontennya itu kadang menarik, kadang itu campuran. Iya, sebenarnya kalau di konten itu kita harus punya jurusan dulu. Paham gak jurusan itu seperti apa ya? Ini sharing aja ya. Jurusan itu mau ngambil kontennya ke apa gitu. Misalnya kalau misalnya kita di sini mau ngambil konten TKI atau mau ngambil konten seperti ngebahas sejarah, jemaah, mau ngambilnya apa? Kalau misalnya channel kita masih amatir, masih pemula lah, misalnya punya 1000-2000 subscriber, kita harus fokus dulu bikin konten dulu. Bikin konten itu jurus. Misalnya kita ngambil TKI, ngebahas TKI semuanya. Kalau misalnya kita ngebahas jemaah semuanya, kayak gitu. Jadi kalau jangan campur aduk ya, kalau channel kita masih kecil ya seperti itu. Berarti saya mau wajar guys, karena dari pertama sampai sekarang campur aduk kontennya aja, makanya gak maju-maju ya. Iya. Yes, amin, semoga Iya. majulah. Itu pengalaman saya aja ya. Saya juga di YouTube itu nggak naik tangga 1, 2, 3, 4, 5, 10 langsung naik, langsung nggak kayak gitu. Saya naik tangga 1, 2, 3 jatuh, 1, 2, 3 jatuh. Nanti kalau udah konsisten di atas ya alhamdulillah lah. Kalau misalnya kita udah misalnya di YouTube gitu ya, kita udah banyak subscriber, udah punya subscriber juga, insya Allah lah punya subscriber setia juga, setiap selalu nonton video-video kita gitu ya. Seperti itulah ya, itu pengalaman saya. Yang pertama kalau pengen cepat gitu ya, minimal upload sehari itu 5 kali, jangan 5 kali lah, minimal 3 kali. Satu video panjang terus dicampur sama video pendek, insya Allah tiap hari selama video pendek masuk video short. Iya, video short terus video panjang, harus video panjang juga itu. Iya, selama 1 bulan 2 bulan kalau upload tiap hari insya Allah cepat naiknya itu, dapat penonton. Ya soalnya nyari subscriber yang setia itu susah banget. Iya, kalau subscriber yang setia itu mau video kita tentang apa, pasti dia nonton channel kita, nonton video-video kita. Iya, itu ya seperti itu kalau pengalaman saya di YouTube lah, kuncinya itu. Saya tahu juga, saya
saya dikasih tahu sama youtuber Indonesia, kalau misalnya channelnya masih misalnya 2.000 subscriber, 1.000 subscriber, minimal 1 bulan 2 bulan upload terus. Iya, tapi kontennya harus yang menjurus dulu. Ya, ambil apa kontennya gitu, mau tentang kuliner. Tapi kalau misalnya udah gede channelnya, insya Allah lah nanti kalau ngupload apapun juga insya Allah ada yang nonton gitu. Iya. Jurus dan menarik gitu ya. Iya. Ini lebih senior. Kalau itu kan di situ punya ini jurus Cimanda itu. Kalau di YouTube itu memang perjuangannya itu nggak segampang membalikan tangan kan. Iya, susah banget di YouTube itu. Iya. Benar itu Mas Ari tadi yang sudah Kang Erwin jelaskan, harus konsisten, emang benar. Iya. Sudah dibuktikan juga sama Kang Erwin. Itu pengalaman saya aja. Contohnya yang saya mengakui kurang konsisten dalam mengupload video. Coba buktinya bagaimana sekarang? Buktinya sekarang Kang Erwin lebih, bahkan 3-4 kali 10 kali lipat dari subscriber saya. Udah 1 juta lebih. Padahal waktu itu saya ingat saya itu udah hampir 10 ribuan. Kang Erwin mungkin baru sekitar 1000-an gitu ya. Iya, 1000-an. Itu kan jauh beda, tapi dengan konsisten bikin semangat bikin kontennya. Iya itu. Terus tadi Kang Erwin itu bikin bikin videonya tentang sejarah di Kota Madinah. Itu jadi nggak campur aduk. Kalau saya kan campur aduk. Dan yang pertama kata sendiri itu Kang Almon itu public speaking. Iya. Nah, kan? Ya, kita kalau mau bikin konten, kita itu ini sering aja ya. Kita itu harus apa yang mau diomongin, apa yang mau diungkapin gitu ya. Jadi konsepin dulu. Misalnya kita mau bikin konten itu, minimal kita belajar bicara dulu apa yang mau dikatainnya. Jadi nanti itu kita lancar lah. Misalnya kita ngomong sendiri di kaca. Kalau gitu. saya pribadi mungkin saya yang kurang public speakingnya itu yang kurang. Ya saya juga sama-sama masih belajar juga sih. Iya. Ya. Cuma kalau sekarang, kalau dulu itu saya lebih fokus banget di YouTube, nomor 1 YouTube. Tapi kalau sekarang saya lebih semuanya. Saya ngupload video bukan di YouTube aja, saya ngupload di TikTok, di YouTube, di Facebook, Instagram. Saya lebih fokus di 4 aplikasi itu sekarang itu. Ya seperti itulah pengalaman di YouTube saya gitu. Semoga bermanfaat juga ya. Ya intinya tadi yang saya katakan, kalau pengen cepat, tadi saya katakan ya, harus bisa ngupload minimal sehari itu 3 kali lah. Itu 3 kali, 1 video panjang, 2 video pendek selama 2 bulan, insya Allah cepet naiknya itu. Iya. Nah, sebentar. Malahan yang tahu Willy Salim nggak, yang YouTuber Indonesia? Namanya Willy Salim yang sekarang sukses sampai punya puluhan juta. Sekarang subscribernya udah ada 20 jutaan. Dia itu pas pertama bikin video itu ngupload sehari 5 kali, nggak ada yang nonton. Tapi dia konsisten selama 2 bulan, dia sekarang sampai jutaan followersnya itu ya, di YouTube, di TikTok gitu. Iya. ya mungkin tergantung, ya mungkin dia kayak sampean juga, kayak senior-senior yang lain punya apa namanya, ngomongnya gitu kan, habis speakingnya itu yang oke kayak gitu. Ya, kalau itu ya. Kan punya khas masing-masing menarik. Iya Khas sih kita, saya gini, khas menarik gitu. Nanti lama-kelamaan ya punya penonton setia masing-masing. Masing ya. Oke, cukup? Kasih? Iya, cukup lah. Udah tinggal kasih amplop aja. Nah, sahabat semuanya, jadi pengalaman saya di YouTube itu seperti yang dikatakan tadi ya,
bahwa kalau di YouTube itu kita jangan setengah-setengah. Kalau kita pengen cepat maju, pengen punya AdSense, dapat penghasilan, itu kita harus konsisten. Jangan lihat channel orang lagi maju, kita pengen bikin video semangat. Channel orang lagi biasa-biasa, kita gak bikin video. Jangan seperti itu. Kalau pengen jadi YouTuber harus 100% misal 100% konsisten lah. Insya Allah kita akan maju juga gitu ya. Ya seperti itulah. Dan saya berterima kasih juga kepada Mas Hari tadi udah ngajak jalan-jalan juga ya. Dan cukup sekian saja ya untuk di video kali ini. Dan ucapan terakhirnya sama penutupannya sama Mas Ari aja ya. Guys, terima kasih ya, semoga video ini malam ini bertanya tentang Kang Erwin ya, semoga bisa bermanfaat dan untuk bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua guys ya. Semoga saya doakan semoga para subscriber Mas Ari Channel, Kang Erwin Ismail dan Kang Sobat TK ya, semoga saya doakan semoga bisa berangkat kepada haji dan umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah guys ya. Amin. Amin. Oke, cukup sampai di sini videonya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.